Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4. Salam kenal, nama saya Rina Belia dari SMK Negeri 1 Trisi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Yang pertama adalah mengenai kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru, hendaknya kita memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat kita wujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin berkaitan dengan motivasi internal. Penerapannya, guru hendaknya dapat menanamkan disiplin diri pada murid agar mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Budaya positif yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia bersumber dari motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal terdapat pada bagian menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal bersumber dari menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif yang selanjutnya adalah mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Yang kedua, konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya akan konsekuensi yang akan diterima. Yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Budaya positif selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga sebagai pembuat rasa bersalah, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Posisi yang sangat idealis diterapkan oleh guru adalah posisi sebagai manajer. Karena dalam posisi manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Budaya positif selanjutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas dapat disusun dan diterapkan di kelas maupun di sekolah. Budaya positif selanjutnya adalah segitiga restitusi. Peranan guru dalam segitiga restitusi ini dapat diterapkan untuk menangani berbagai persoalan pada murid. Guru dapat berperan dalam menstabilkan identitas murid, memvalidasi tindakannya, dan mencari solusi berdasarkan keyakinan sekolah atau kelas yang disepakati. Tujuannya, dengan melakukan segitiga restitusi ini, kita dapat mengarahkan murid pada pola pikir menang-menang. Karena semua kesalahan dan kekeliruan pada dasarnya dapat dicari solusinya sesuai dengan keyakinan dan kemampuan kita. Keterkaitan budaya positif dengan modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3 adalah untuk budaya positif dengan modul 1.1. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, diharapkan kita mampu mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif dengan modul 1.2, budaya positif di sekolah dapat terwujud dengan mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah memungkinkan budaya positif lebih cepat tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan modul 1.3. Visi guru penggerak dapat dijadikan salah satu sarana untuk mulai menerapkan berbagai disiplin positif di sekolah.
Ketika visi guru penggerak sudah terintegrasi dengan budaya positif sekolah, kita sebagai pendidik tinggal mengaplikasikannya dengan cara membangun komunikasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di sekolah. Untuk pertanyaan refleksi yang pertama adalah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal-hal menarik yang saya temui adalah ketika mempelajari modul budaya positif ini, saya banyak menemukan hal yang menarik. Salah satunya adalah mengenai konsep disiplin yang selama ini saya pikir adalah berkaitan dengan kepatuhan dan ketertiban pada aturan. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya baru paham kalau disiplin adalah motivasi internal yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan seorang anak terkait nilai-nilai kebajikan universal. Pertanyaan refleksi yang selanjutnya adalah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah maupun kelas setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi guru yang tidak mudah marah-marah lagi. Bagi saya, materi 5 kebutuhan dasar manusia ini sangat berkesan. Saya berusaha mengidentifikasi dan menggali latar belakang murid terlebih dahulu dengan mengutarakan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk dapat menggali kebutuhan yang belum terpenuhinya. Pertanyaan refleksi selanjutnya adalah, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menemukan sebagian besar murid tidur di bagian belakang tempat duduknya saat saya akan mengajar. Saat itu waktu menunjukkan pukul 14.00. Saya rasa sangat normal kalau murid merasa mengantuk di jam tersebut. Saya mencoba memvalidasi tindakan yang mereka lakukan dan memunculkan beberapa pertanyaan pemantik yang mengaitkannya dengan keyakinan kelas mereka. Mereka menyadari kalau tidur di kelas kurang baik. Saya pun mencoba berdiskusi dan mencari solusi terbaik untuk semuanya tanpa marah-marah ataupun emosi. Pertanyaan refleksi selanjutnya adalah, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, seringkali kita sebagai guru menemukan hal-hal yang tak terduga dari murid. Salah satunya sering membangunkan murid-murid yang sedang tidur di dalam kelas saat hendak mulai mengajar. Sebelum mempelajari modul ini, saya merasa kesal dan marah melihat kondisi tersebut. Namun setelah mempelajari modul ini, rasa kesal ini saya alihkan pada pertanyaan pemantik yang dapat menggali perasaan dan alasan mereka. Udah, cukup. Pertanyaan refleksi selanjutnya adalah, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik menurut saya, murid di sini sudah terbiasa melakukan pembiasaan budaya 5S. Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan setiap pagi adalah menyapa dan bersalaman dengan para guru dan staf ketika hendak memasuki gerbang sekolah. Yang perlu diperbaiki, budaya positif di sekolah dengan segala bentuknya sudah selayaknya mulai diperbaharui dan diterapkan oleh seluruh warga sekolah agar tercipta budaya positif yang benar-benar nyata. Pertanyaan refleksi yang selanjutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering memposisikan diri saya sebagai pembuat rasa bersalah pada murid yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid. Ternyata perasaan saya yang tadinya kesal berubah menjadi kelegaan karena sudah membantu murid dalam mencari solusi yang pas sesuai dengan keyakinan dan potensi yang dimilikinya. Pertanyaan refleksi yang selanjutnya adalah,
Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Pernah. Namun, sebelumnya saya belum mengetahui kalau apa yang saya lakukan adalah salah satu tahapan dari segitiga restitusi. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah memvalidasi tindakan yang dilakukan oleh murid, namun untuk tahap akhirnya tidak dikaitkan dengan keyakinan yang diyakini oleh murid. Pertanyaan refleksi yang selanjutnya adalah restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda. Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Restitusi yang pernah saya lakukan pada murid saya adalah ketika hendak mengajar di pagi hari. Murid-murid sedang asik sarapan di kelasnya. Saya mencoba menerapkan langkah restitusi, yaitu menstabilkan identitas dengan memunculkan pertanyaan pemantik. Setelah itu saya memvalidasi apa yang mereka sedang lakukan. Setelah mereka selesai menghabiskan sarapannya, barulah mereka mau diajak berdiskusi untuk meresapi nilai-nilai kebajikan yang memang sudah pernah diyakini oleh mereka. Pertanyaan reflektif yang terakhir adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal penting lainnya yang dapat menciptakan budaya positif di sekolah adalah dengan konsisten menggunakan bahasa Indonesia saat melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Hal itu dikarenakan salah satu peranan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa pengantar pendidikan. Dengan konsisten berbahasa Indonesia ketika KBM di kelas, kita tidak hanya menciptakan budaya positif di sekolah, tetapi juga menciptakan budaya positif dalam dunia pendidikan. Akhirnya, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.